Halo sedulur semua, mugi panjenengan dina iki tansah pinaringan kesehatan, rezeki lancar, dan hati yang tentrem. Aku doakan, apapun yang sedang panjenengan kejar, semoga dipermudah jalannya dan diberi kekuatan untuk menjalaninya. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk duduk santai, menyimak cerita, dan mencari makna di balik perjalanan hidup menurut hitungan Jawa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup dalam, cukup misterius, tapi juga penuh pelajaran hidup. Sedulur, pernahkah panjenengan merasa selamat dari bahaya, padahal logikanya tidak masuk akal? Atau pernahkah panjenengan merasa tiba-tiba ada dorongan untuk menunda perjalanan, menghindari tempat tertentu, atau mengubah arah, dan ternyata keputusan itu menyelamatkan panjenengan? Banyak sesepuh berkata, pemilik weton pahing ora tau dewekan. Mereka sering dituntun atau dilindungi oleh makhluk halus penjaga, meski mereka tidak menyadarinya. Benarkah begitu? Yuk, kita ungkap satu persatu. Sebelum kita masuk lebih jauh, monggo panjenengan like, subscribe, dan share dulu video ini. Biar semakin banyak sedulur yang mendapatkan manfaat. Tulis juga di kolom komentar. Doa terbaik panjenengan hari ini dan asal kota. Biar kita semua bisa saling mengamini dan saling mendoakan. Weton pahing dikenal sebagai salah satu weton dengan pancaran energi paling kuat dan paling stabil. Banyak yang percaya bahwa orang lahir pahing membawa penjaga alam halus. Entah itu leluhur, hodam bawaan, atau energi pelindung yang sudah ada bersamanya sejak lahir. Bukan berarti seram. Bukan berarti harus takut. Justru energi pelindung ini sering muncul dalam bentuk pertolongan lembut, yang panjenengan rasakan tapi tidak melihat wujudnya. Hari ini kita akan mengupas 7 bukti nyata bahwa pemilik weton pahing sering ditolong makhluk tak kasat mata tanpa mereka sadari. Setiap poin akan kita bahas dengan contoh, ilustrasi, dan pesan bijak. Mari kita mulai. 1. Selamat dari bahaya yang seharusnya mengenai. Sedulur, banyak pemilik weton pahing mengalami kejadian aneh yang kalau dipikir pakai logika, rasanya mustahil. Mereka selamat dari bahaya padahal situasinya sudah di depan mata. Kadang panjenengan mungkin tidak sadar, tapi tubuh bergerak sendiri tanpa direncanakan, seperti ada yang menggeser, menahan, atau membelokkan arah. Misalnya, panjenengan hampir tertabrak kendaraan, tapi langkah kaki tiba-tiba berhenti meski tidak ada yang menyuruh. Atau panjenengan berjalan di bawah pohon, lalu tanpa alasan kuat menoleh ke lain arah. Dan sesaat kemudian ranting besar jatuh tepat di tempat panjenengan berdiri tadi. Orang lain menyebutnya kebetulan. Tapi dalam ilmu Jawa, ini disebut tutulane sing ora katon, sentuhan halus dari makhluk penjaga yang melindungi panjenengan. Ada juga cerita ketika seseorang pahing sedang berkendara dan tiba-tiba merasa ingin memperlambat laju kendaraan tanpa sebab. Setelah itu, rupanya di depan ada kecelakaan yang baru saja terjadi. Pahing hampir ikut terlibat seandainya ia tidak mengikuti dorongan halus tersebut. Makhluk halus penjaga biasanya tidak menampakkan diri, tapi bekerja melalui firasat, gerakan kecil, atau perubahan langkah. Perlindungan itu sering muncul pada detik terakhir, ketika pikiran panjenengan tidak sempat menganalisis apapun. Sesepuh berkata, wong pahing yen durung wayahe cilaka, bakal digeser dalane. Artinya, jika belum saatnya tertimpa celaka, pahing akan digeser jalannya oleh kekuatan tak kasat mata. Wejangannya, kalau panjenengan pahing dan merasa pernah selamat dari sesuatu yang mengerikan padahal tanpa usaha apapun, jangan hanya menganggap itu keberuntungan. Ada kemungkinan besar panjenengan memang dijaga. Dan penjaga itu bekerja diam-diam, tanpa menunggu panjenengan sadar. 2. Tiba-tiba terhindar dari lingkungan atau orang yang buruk. Sedulur, pemilik weton pahing sering tidak sadar bahwa mereka digiring menjauh dari orang atau situasi yang bisa membawa masalah besar dalam hidup mereka. Proses ini tidak terlihat, tetapi terasa melalui rangkaian kejadian yang tampak kebetulan. Sesepuh Jawa menyebutnya, didalani ingsing ora katon, diarahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya begini, panjenengan sudah janji bertemu seseorang, tiba-tiba hujan deras, kendaraan mogok, atau tubuh terasa sangat malas untuk berangkat. Pada awalnya panjenengan kesal, merasa semua berjalan tidak sesuai rencana. Tapi beberapa hari kemudian, panjenengan mendengar bahwa orang yang hendak ditemui itu ternyata membawa masalah, memberikan penawaran palsu, atau memiliki niat yang tidak baik.
Ada juga kejadian ketika panjenengan hampir bergabung dengan komunitas tertentu, tapi tiba-tiba muncul konflik kecil yang membuat panjenengan menjauh. Setelah itu terbongkar bahwa komunitas tersebut memiliki perselisihan internal yang cukup berat. Seolah ada yang menggiring Pahing untuk tidak ikut terseret ke dalam pusaran masalah itu. Makhluk penjaga Pahing biasanya sangat aktif dalam hal ini. Mereka tahu kapan seseorang membawa energi negatif, entah berupa kecemburuan, ketidakjujuran, niat manipulatif, atau sekadar membawa aura yang tidak cocok dengan Pahing. Penjaga itu bekerja dengan cara memunculkan hambatan kecil yang mencegah panjenengan menjalani langkah yang salah. Sesepuh berkata, "Yen Pahing ora cocok karo sawijining papan utawa wong iku bakal adoh dewe." Artinya, jika Pahing tidak cocok dengan suatu tempat atau seseorang, energi itu akan menjauhkan mereka tanpa perlu konflik. Jangannya, kalau rencana panjenengan sering batal tanpa alasan jelas, jangan buru-buru marah. Kadang itu cara halus agar panjenengan terhindar dari sesuatu yang lebih berat. Pahing memang sering diselamatkan secara diam-diam, bahkan sebelum mereka sadar ada bahaya di depan. 3. Suasana tempat menjadi lebih tenang ketika mereka datang. Sedulur, ini adalah bukti yang sering dialami pemilik weton Pahing, tapi jarang mereka sadari. Ketika Pahing memasuki suatu tempat, terutama tempat yang energinya berat, misalnya ruangan penuh emosi, suasana rumah yang tegang, atau tempat yang dianggap sedikit angker, suasananya sering berubah menjadi lebih tenang, lebih sejuk, atau lebih ringan. Mengapa bisa begitu? Dalam kepercayaan Jawa, orang berweton Pahing membawa aura kuat yang stabil. Energi ini dikenal sebagai cahaya pangreksa, cahaya pelindung yang bukan hanya melindungi diri mereka, tetapi juga menetralkan energi sekitar. Makhluk halus penjaga Pahing biasanya berdiri di sisi kanan atau sedikit di belakang mereka. Kehadiran penjaga ini memancarkan getaran yang membuat energi negatif enggan mendekat. Misalnya, panjenengan masuk rumah saudara yang sedang bertengkar. Tiba-tiba suasananya mereda. Mereka mulai bicara lebih pelan, atau pertengkaran berhenti begitu saja. Contoh lain, panjenengan masuk ke tempat yang katanya menyeramkan, tapi tidak merasakan apa-apa, bahkan merasa adem. Orang lain mungkin merinding atau takut, tapi Pahing justru merasa biasa saja. Itu karena energi panjenengan lebih dominan daripada energi tempat tersebut. Banyak cerita juga tentang hewan peliharaan seperti kucing atau burung yang awalnya gelisah, lalu tenang ketika Pahing datang. Ini tanda bahwa energi Pahing dan penjaganya memengaruhi suasana ruangan. Sesepuh berkata, "Pahing iku kaya geni cilik ing peteng, gawe padhang, ora gawe rame." Artinya, Pahing membawa cahaya yang menenangkan, bukan membuat kegaduhan. Jangannya, kalau panjenengan Pahing merasa suatu tempat mendadak lebih tenang ketika panjenengan hadir, anggaplah itu anugerah. Jangan disombongkan. Energi itu adalah titipan yang tugasnya menenangkan, bukan menakuti. 4. Firasat kuat yang datangnya bagai bisikan halus. Sedulur, pemilik weton Pahing dikenal memiliki firasat yang tidak bisa diremehkan. Firasat itu datang bukan sebagai pikiran logis, bukan pula sebagai ketakutan, tetapi sebagai bisikan halus yang muncul tiba-tiba. Sesepuh Jawa menyebutnya sebagai suara alus sing duduh ke dalan, suara halus yang menunjukkan arah. Firasat ini sering muncul ketika Pahing sedang di persimpangan. Mau pergi atau tidak, mau menerima tawaran atau ragu, mau percaya seseorang atau merasa ada yang ganjil. Yang menarik, bisikan itu datang cepat, tidak berulang-ulang, tetapi sangat jelas. Contoh, panjenengan mandi pagi lalu tiba-tiba muncul dorongan, "Ojo lewat kono dina iki." Atau, "Tunggu 10 menit." Kadang panjenengan menurut, kadang tidak. Dan seringnya, ketika panjenengan mengabaikan bisikan itu, ada penyesalan kecil setelahnya. Ada kisah sedulur Pahing yang hendak mengendarai motor ke tempat kerja. Saat mengunci pintu, muncul firasat kuat agar ia kembali ke dalam rumah. Dia masuk, padahal tidak tahu apa yang dicari. Ternyata kompor belum dimatikan. Ada juga yang mendapat bisikan agar menunda perjalanan beberapa menit. Setelah dia menunda, di perjalanan ia melihat kecelakaan yang terjadi tepat di waktu yang seharusnya ia lewat. Makhluk penjaga Pahing bekerja halus melalui intuisi ini. Mereka tidak perlu menampakkan wujud. Mereka cukup menyentuh batin Pahing dengan peringatan lembut agar tidak salah langkah.
Sesepuh berkata, firasat pahing iku dudu rasa wedi, nanging rasa dijaga. Artinya, firasat pahing bukan tanda takut, tetapi tanda sedang dilindungi. Wejangannya, jika panjenengan pahing merasakan bisikan batin yang kuat, jangan langsung menolak atau menganggapnya aneh. Diam sebentar, rasakan, lalu ambil keputusan dengan tenang. Kepekaan itu adalah anugerah sekaligus tameng yang bekerja diam-diam. 5. Mimpi yang terasa nyata dan mengandung peringatan. Sedulur, salah satu bukti kuat bahwa pemilik weton pahing sering dibantu makhluk tak kasat mata adalah dari mimpi-mimpi yang mereka alami. Bagi pahing, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpinya sering terasa nyata, jelas, bahkan tubuh ikut merasakan sensasinya. Ada yang merasa sedang berjalan, berlari, bahkan berbicara dengan seseorang yang wajahnya tidak dikenal namun terasa akrab. Dalam kepercayaan Jawa, penjaga spiritual sering memilih mimpi sebagai media komunikasi yang paling aman. Saat tidur, pikiran manusia tenang dan batinnya terbuka. Karena itu, pesan-pesan dari alam halus lebih mudah masuk dan diterima oleh mereka yang peka, dan pahing termasuk golongan yang paling mudah menerima pesan tersebut. Contohnya, pahing bermimpi bertemu sosok tua bersorban putih, atau sekadar melihat rumah ambruk, air meluap, jembatan putus, atau jalan yang buntu. Semua itu adalah simbol. Biasanya, dalam beberapa hari ke depan ada peringatan atau kejadian yang harus diperhatikan, baik tentang kesehatan, pekerjaan, maupun lingkungan sekitar. Ada juga pahing yang bermimpi dimarahi sosok tertentu, dan ternyata itu adalah peringatan agar ia memperbaiki perilaku yang mulai keluar jalur. Mimpi yang terasa sangat jernih ini tidak boleh diabaikan, tetapi juga jangan ditafsirkan secara berlebihan. Kuncinya adalah tenang dan memahami maknanya pelan-pelan. Sesepuh berkata, mimpi pahing ora adosaka kedadian. Artinya, mimpi pahing biasanya dekat dengan kenyataan atau membawa pertanda. Wejangannya, jika panjenengan pahing mengalami mimpi yang sangat nyata dan membuat dada berdebar, jangan takut. Duduklah sebentar pagi harinya, ingat apa yang dilihat, lalu renungkan dengan pikiran jernih. Bisa jadi itu adalah pesan lembut yang dikirimkan untuk melindungi panjenengan dari sesuatu yang tidak terlihat. 6. Anak kecil atau hewan peka terhadap kehadiran mereka. Sedulur, ada satu ciri khas pemilik weton pahing yang sering terjadi, tetapi jarang diperhatikan, anak kecil dan hewan sangat peka terhadap energi mereka. Dalam kepercayaan Jawa, makhluk-makhluk polos, seperti bayi, balita, kucing, anjing, burung, atau hewan liar tertentu, bisa merasakan getaran halus dari alam gaib jauh lebih tajam dibanding orang dewasa. Ketika seorang pahing masuk ke suatu ruangan, bayi yang tadinya rewel bisa mendadak diam dan memandang lama seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Balita yang biasanya pemalu justru mendekat, tersenyum, atau bahkan ingin digendong. Hewan peliharaan seperti kucing sering tiba-tiba duduk di dekat kaki pahing, atau anjing yang biasanya galak justru tidak menggonggong. Fenomena ini bukan karena pahing memiliki sesuatu yang menakutkan, tetapi justru karena energi yang melingkupinya sangat bersih dan stabil. Makhluk halus penjaga pahing biasanya membawa aura teduh yang membuat anak kecil dan hewan merasa aman. Mereka tidak melihat makhluk halus itu dalam bentuk fisik, tetapi mereka merasakan kehadirannya sebagai getaran nyaman. Ada cerita dari beberapa sedulur pahing yang mengaku heran. Kucing tetangga selalu tidur di depan pintunya setiap malam. Burung di rumahnya berkicau lebih ramai saat ia pulang. Anak-anak kecil selalu tersenyum kepadanya meski tidak saling kenal. Semua ini adalah tanda bahwa penjaga spiritual pahing bekerja menenangkan lingkungan sekitar. Sesepuh berkata, sing polos iku luwih peka marang cahya lan peteng. Dan cahaya itu, bagi banyak pahing, datang dari energi pelindung yang menyertai langkahnya. Wejangannya, kalau panjenengan pahing dan sering mengalami hal-hal seperti ini, jangan takut atau bingung. Anggap saja itu pertanda bahwa energi panjenengan bersih, dan penjaga batin panjenengan kuat. Jaga selalu hati dan niat agar cahaya itu tetap menjadi pelindung bagi diri panjenengan dan orang di sekitarnya. 7. Rezeki lancar setelah hampir terjatuh atau mengalami masalah. Sedulur, ada pola unik yang dialami oleh banyak pemilik weton pahing. Ketika mereka hampir jatuh dalam masalah besar, justru setelah itu rezeki mengalir lancar.
Seolah ada kekuatan yang mengatur ulang hidup mereka setiap kali mereka berada di titik kritis. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari cara penjaga spiritual Pahing bekerja. Misalnya, panjenengan hampir kehilangan pekerjaan, tetapi beberapa hari kemudian justru mendapat tawaran yang lebih baik. Atau usaha panjenengan hampir bangkrut, namun tiba-tiba ada pelanggan besar yang datang dan menyelamatkan keadaan. Ada pula yang sedang kebingungan soal keuangan. Namun dalam hitungan hari muncul rezeki dari arah yang tidak disangka, entah dari keluarga, pekerjaan sampingan, atau peluang yang tiba-tiba muncul. Dalam tradisi Jawa, ini disebut ditata maneh dalane, jalannya ditata kembali. Artinya, makhluk halus penjaga Pahing tidak hanya melindungi dari bahaya fisik, tetapi juga dari kerugian dan kegagalan besar. Mereka menutup pintu yang tidak baik, dan membuka pintu rezeki yang lebih layak. Banyak Pahing mengaku bahwa titik terendah justru menjadi pintu menuju perubahan besar. Seolah setelah mereka hampir jatuh, dunia memantulkan mereka kembali ke atas dengan kekuatan baru. Dan pola ini terjadi berulang sepanjang hidup. Sesepuh berkata, rezeki Pahing iku embalik yen arep tiba. Artinya, rezeki Pahing sering muncul tepat ketika mereka hampir terjatuh. Wejangannya, kalau panjenengan Pahing sedang mengalami masa sulit, jangan langsung putus asa. Bisa jadi itu adalah fase sebelum pintu kebaikan dibuka. Tetap sabar, tetap eling, tetap percaya. Kekuatan tak kasat mata yang menjaga panjenengan sedang menata ulang jalan hidup panjenengan, agar tidak berjalan ke arah yang salah. Sedulur, pemilik weton Pahing memang membawa energi kuat. Mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Ada penjaga halus yang berjalan bersama mereka, menuntun, menjaga, dan mengarahkan langkahnya. 7 bukti tadi bukan untuk membuat panjenengan takut, justru untuk mengingatkan bahwa panjenengan punya perlindungan, dan perlindungan itu akan semakin kuat jika panjenengan menjaga hati, menjaga perilaku, dan menjaga doa. Ingatlah, jaga ucapan, jaga niat, jaga rasa. Karena penjaga batin hanya bekerja maksimal ketika panjenengan berjalan di jalan yang benar. Keteguhan hati, kesabaran, dan doa. Itulah kunci agar hidup panjenengan selalu dilapisi perlindungan dari dunia yang tidak terlihat. Terima kasih sedulur sudah menyimak video ini sampai akhir. Monggo panjenengan like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Tulis di komentar, aku Pahing, aku bersyukur selalu dijaga. Semoga panjenengan senantiasa diberi kesehatan, rezeki lancar, dan batin yang ayem tentrem. Sampai jumpa di video berikutnya. Mugi tansah pinaringan rahayu lan berkah kanggo sedoyo.